Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem persenjataan militer yang cukup disegani di dunia. Semua alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dipakai oleh tentara Indonesia diketahui tidak semuanya berasal dari luar negeri. Namun mereka menggunakan senjata yang dibuat di dalam negeri. Bahkan teknologi militer buatan Indonesia sudah dipercaya dan dipakai oleh beberapa negara di dunia seperti Singapura, Filipina, Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh sebab itu, sebagai rakyat Indonesia, harusnya kita bangga dengan teknologi militer buatan dalam negeri. Faktanya, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu memproduksi pesawat terbang sendiri. Berikut daftar teknologi militer canggih asli buatan Indonesia. Panzer Badak. Saat ini Indonesia mempunyai kendaraan yang diberi nama dengan Panzer Badak. Kendaraan ini dikatakan yang lebih hebat dibandingkan Panzer Tarantula buatan Korea Selatan, khususnya dalam hal bermanuver. Panzer ini memiliki berat hingga 14 ton dan didukung dengan mesin diesel dari Renault, yaitu diesel inline 6 silinder turbocharged intercooler berkapasitas 10.800 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 340 horsepower dan mampu mencapai kecepatan hingga 90 km per jam. Sistem transmisi dari Panzer Badak ini menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan, memiliki dimensi panjang 6 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2,9 meter. Kendaraan Panzer Badak ini memiliki kemampuan jelajah yang cukup luas, yaitu sekitar 600 km. Panzer Badak juga dilengkapi dengan ban run flat 1100 R22,5 yang mampu berjalan dalam keadaan tanpa angin hingga sejauh 80 km pada kecepatan tertentu. Senapan serbu SS-2. Senjata buatan PT Pindad ini merupakan senjata militer yang dilengkapi dengan teknologi canggih. SS-2 atau senapan serbu 2 adalah senapan serbu buatan PT Pindad yang merupakan generasi kedua dari senapan serbu Pindad sebelumnya, yaitu SS-1. Senapan serbu SS-2 diklaim memiliki desain yang ergonomis, tahan terhadap kelembapan tinggi, lebih ringan, serta akurasi yang lebih baik. Senapan ini menggunakan peluru kaliber 5,56 x 45 mm standar NATO dan memiliki berat kosong 3,8 kg. Pada tahun 2006, TNI Angkatan Darat membeli 10.000 pucuk senapan SS-2. Senapan serbu tersebut pada awalnya hanya tersedia dalam 3 versi dasar, yaitu standar rifle SS-2 V1, carbine SS-2 V2, dan para sniper SS-2 V4. Dan sekarang ini tersedia dalam subcompact versi SS-2 V5 yang dikenalkan pada tahun 2008. Pesawat CN-235 MPA. Baru-baru ini, Indonesia yang mewakili PT Pindad telah berhasil membuat salah satu pesawat yang terlihat sangat gagah. Pesawat tempur ini diberi nama CN-235 MPA yang dilengkapi dengan sistem navigasi, komunikasi, dan sistem yang canggih. Di antara kelebihan pada pesawat tersebut adalah pesawat ini memiliki sistem penjejak panas atau disebut thermal imaging. Selain itu, pesawat tempur ini juga dilengkapi dengan senjata torpedo ringan dan peluru kendali jarak jauh. Dengan adanya pesawat tempur jenis ini, Indonesia diharapkan akan menjadi pusat produksi pesawat di wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Fast Patrol Boat. Selain beberapa senjata dan amunisi, PT Pindad juga berhasil membuat beberapa kapal perang jenis patroli. Kapal perang ini memiliki kecepatan 30 knot dan dilengkapi dengan 2 baling-baling serta memiliki sistem radar Navnet yang bisa mengintegrasikan data sistem navigasi dan komunikasi ke dalam peta elektronik. Selain itu, kapal ini juga sangat lincah dalam bermanuver dan mampu menerjang ombak yang cukup tinggi. Karena terlihat begitu hebat, banyak negara yang tertarik untuk membelinya. Salah satu yang berhasil membeli kapal patroli ini adalah Timur Leste dan membeli sebanyak 2 kapal. Peluru. Selain beberapa senjata yang berhasil dibuat oleh PT Pindad dan terbukti senjata tersebut banyak diminati oleh negara-negara lain, perusahaan tersebut juga berhasil membuat peluru atau amunisi yang juga diminati oleh beberapa negara di dunia. Pasalnya, amunisi buatan PT Pindad tersebut tidak sembarangan karena amunisi tersebut sudah melakukan beberapa tes kelayakan standar NATO dan ISO 9001 dari SGS Yearsley International Certification Service Limited Inggris. Ada 3 jenis kaliber amunisi yang berhasil PT Pindad buat, mulai dari kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Diketahui bahwa peluru-peluru tersebut sudah banyak dipergunakan oleh beberapa negara seperti Singapura, Filipina, Bangladesh, bahkan Amerika Serikat. Roket RX-420.
Pada tahun 2005, Departemen Pertahanan Indonesia yang menggandeng perusahaan pembuat senjata berhasil membuat sebuah roket bernama RX-420 yang dipersiapkan untuk menjadi senjata penangkal di darat. Diketahui bahwa PT Pindad dan Departemen Pertahanan menghabiskan dana sebesar 2,5 miliar rupiah untuk membuat roket tersebut. Sebelum diproduksi secara massal, PT Pindad telah berhasil menguji coba roket yang memiliki hulu ledak kaliber 122 mm ini, dan canggihnya roket ini mampu melesat sejauh 100 km serta memiliki kecepatan 4 kali kecepatan suara. Dengan adanya roket ini, pertahanan Indonesia di sektor darat sudah tidak diragukan lagi. Pasalnya roket ini mampu menghancurkan musuh dalam waktu sekejap. KRI Krait 827. Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia berhasil membuat kapal perang militer yang memiliki tonase 190 DWT dan mampu menempuh jarak sejauh 2.500 mil, yang diberi nama kapal KRI Krait 827. Kapal perang ini dilengkapi dengan sistem radar yang mampu menjangkau sejauh 96 nautical mil atau setara dengan 160 km, serta mampu melaju dengan kecepatan 25 knot pada sistem navigasinya. Diketahui bahwa KRI Krait 827 dibuat dari bahan baku aluminium dan merupakan hasil kerjasama dari pertukaran ilmu antara Fasilitas Perbaikan dan Pemeliharaan milik TNI Angkatan Laut Mentigi serta PT Batan Experindo Shipyard. Menurut laporan yang beredar, kapal perang ini dikerjakan selama kurang lebih 14 bulan. Kapal perang ini telah melakukan beberapa kali uji kelayakan di lautan dan diketahui mampu mengusir beberapa kapal-kapal laut ilegal yang mencoba mencuri hasil laut milik Indonesia. Robot tempur. Pada tahun 2009, Indonesia berhasil membuat robot tempur yang bisa dikendalikan dari jarak 1 km dari pusat kendali. Robot tempur ini diciptakan oleh Lembaga Pengkajian Teknologi milik TNI Angkatan Darat atau LEMJIANTEK yang bertempat di Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Diketahui bahwa robot tempur yang memiliki ukuran 1,5 x 0,5 meter dan berat 100 kg ini hanya dilengkapi dengan baterai 36 volt. Dengan adanya robot tempur ini, Angkatan Darat Indonesia mampu melakukan tugas berat tanpa harus beresiko kehilangan personil mereka, karena robot tempur ini dilengkapi dengan senjata yang dapat melakukan berbagai kegiatan militer. Smart Eagle 2. Smart Eagle 2 adalah pesawat tanpa awak buatan Indonesia yang pertama kali dibuat oleh PT Aviator Teknologi Indonesia. Pesawat tersebut dipergunakan untuk kepentingan intelijen Indonesia dalam menangani bahaya. Pesawat canggih dengan mesin 2 tak ini berdiameter 150 cc yang mampu terbang selama 6 jam dan pertama kali diuji coba di salah satu tempat di pantai selatan Jawa Barat. Hebatnya lagi, pesawat ini dilengkapi color TV kamera dan mampu beroperasi pada malam hari menggunakan thermal imaging alias TIS kamera untuk penglihatannya. Kapal cepat rudal 60. Kapal cepat rudal 60 atau disingkat KCR 60 adalah alutsista buatan Indonesia yang patut diacungi jempol karena kecanggihan dan ketangguhannya. Kapal ini memiliki panjang 60 meter, lebar 8,1 meter, tinggi geladak 4,85 meter, dan berat total mencapai 460 ton, serta mampu menampung kru sebanyak 55 orang. Kapal cepat ini sangat efisien karena bahan bakarnya mampu menghasilkan tenaga sesuai yang diharapkan. Selain itu, KCR-60 juga telah didesain tahan terhadap hentakan senjata, sehingga saat menembakkan senjata, posisi KCR-60 akan tetap stabil. Saat ini, kapal tersebut banyak digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk melindungi wilayah kelautan Indonesia dari serangan musuh. Kepala roket atau smoke warhead. Smoke warhead adalah produk militer asli buatan Indonesia yang kabarnya telah mengungguli produk buatan Rusia dan Amerika Serikat. Smoke warhead adalah kepala roket berdiameter 70 mm yang dipasangkan dengan roket pada pesawat Super Tucano. Smoke warhead ini memberikan informasi kepada pilot mengenai posisi jatuh roket dengan mengeluarkan asap selama 2 menit. Perusahaan pembuatnya mengaku telah memproduksi smoke warhead hingga ribuan dan telah mengekspor senjata tersebut ke negara Chile dan beberapa negara lainnya di dunia. Panzer Anoa. Panzer Anoa adalah kendaraan lapis baja buatan Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Seperti diketahui bahwa Panzer Anoa merupakan salah satu alutsista buatan Indonesia yang paling laris terjual selain senjata dan amunisinya. Selain dipakai untuk kebutuhan dalam negeri, Panzer Anoa juga diketahui banyak dipesan oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia dan negara Oman. Kendaraan tempur ini juga sudah teruji dan sering digunakan pada misi perdamaian oleh PBB.